Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Oktavia Nuretno selaku moderator. Ingin memaparkan mata kuliah manajemen strategik yang berjudul Peran Inovasi, Research and Development dalam Pertumbuhan Bisnis PT Astra International Tbk. Eh, Di sini ada Arliana Nurasepti, Felicia Putri Handayani, Octaviano Retno, saya sendiri, dan Silviana Rohmatul Iza. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Arliana. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada latar belakang. Grup Astra adalah kelompok usaha nasional di Indonesia yang menggunakan sistem manajemen canggih yang disebut Astra Management System atau AMS. Sistem ini mendukung Astra dalam mencapai visi, misi, tujuan, moto, dan filosofi perusahaan serta menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis. Menurut Dan Anderson dan Rohadi, perubahan dalam perusahaan didorong oleh faktor lingkungan, kebersihan, penetrasi pasar, manfaat bisnis, organisasi, dan budaya, serta manajemen dan perilaku karyawan. Manajemen perubahan di PT Astra International Tbk adalah pendekatan struktur untuk mencapai kinerja yang lebih baik melalui perubahan dalam struktur organisasi, proses manajemen sumber daya manusia, pemikiran, dan budaya kerja. Fokus utamanya adalah pada sumber daya manusia yang akan membawa kepada pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi adalah proses di mana pemimpin dan karyawan harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan sambil mempertahankan inovasi dan aspirasi kolektifnya. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Felicia Putri Handayani. Selanjutnya di sini ada analisis keadaan dan kondisi perusahaan. Analisis keadaan dan kondisi perusahaan PT Astra International dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu performa keuangan, pangsa pasar, inovasi produk dan layanan, strategi bisnis, tingkat kepuasan pelanggan, tantangan dan peluang, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan manajemen dan karyawan. Dengan menganalisis aspek-aspek ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keadaan dan kondisi PT Astra International, serta mengevaluasi kinerja dan potensi perusahaan di masa mendatang. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini ada filosofi PT Astra International Catur Dharma. Yang pertama, menjadi milik yang bermanfaat, satu bagi bangsa dan negara. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang ketiga, menghargai individu dan membina kerjasama. Yang keempat, senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Selanjutnya ada profil PT Astra Internasionalnya. PT Astra Internasional Tbk adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia dengan berbagai bidang usaha yang beragam. Didirikan pada tahun 1957, perusahaan ini berkantor di pusat Jakarta dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Astra Internasional bergerak di beberapa sektor utama, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agrobisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, serta properti. Profil singkat PT Astra Internasional Tbk. Selanjutnya ada infrastruktur dan logistik, pengelolaan jalan tol, pelabuhan dan jasa logistik, teknologi informasi, penyediaan solusi IT, dan layanan digital. Di sini ada reputasi dan penghargaan. Astra dikenal sebagai salah satu perusahaan dengan reputasi terbaik di Indonesia dan telah menerima berbagai penghargaan atas kinerja bisnisnya, inovasi, dan tanggung jawab sosial sebagai perusahaan yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian Indonesia. Astra Internasional terus berkomitmen untuk
berinovasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Dan ini ada logo PT Astra Internasionalnya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Silviana. Baik, selanjutnya ada permasalahan yang muncul pada PT Astra. Persoalan bagi PT Astra Tbk. Akibat krisis ekonomi, Astra harus menunda pembayaran utangnya kepada kreditur. Pada tahun 1998 sampai 1999, Astra harus memberhentikan 20.000 pekerja tetap dan 5.000 pekerja kontrak karena jumlah tenaga kerja Astra bertambah menjadi sekitar 100.000 orang, tapi bisnis harus tetap berjalan. Play and Chariage didukung oleh raksasa keuangan Jardine Matheson menjadi pemilik utama Astra dan membuka 100% peluang investasi kepada investor asing, menyebabkan perubahan persaingan di pasar. Next. Visi, misi, tujuan, sasaran PT Astra Internasional. Visi PT Astra Internasional menjadi dealer mobil terbaik di Indonesia melalui layanan pelanggan dan proses yang memenuhi standar internasional. Misi PT Astra Internasional: 1. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 2. Mencapai pangsa pasar nomor 1 untuk kendaraan Toyota. 3. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan baik bagi karyawan. 4. Menciptakan nilai tambah ekonomi yang positif bagi pemegang saham. Tujuan PT Astra Internasional. Tujuan jangka menengah dan jangka pendek. 1. Efisiensi bahan bakar dan energi. 2. Pengembangan kepemimpinan. Tujuan jangka panjang, yang pertama ada diversifikasi bisnis, yang kedua ada pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya ada sasaran PT Astra Internasional. Menghadapi tahun 2015 yang penuh tantangan dan ketidakpastian, PT Astra mengusung tema Building of the Next Level. Untuk menjamin kelanggengan usaha, Astra akan mempertajam prioritas dan rencana kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta konsisten dalam eksekusinya. Next. Baik, di sini ada analisis SWOT PT Astra Internasional. Kekuatannya itu ada efektivitas saluran distribusi, memperkuat pelayanan dengan menambah jaringan agar distribusi produk PT Astra Internasional semakin meluas. Terus ada keberhasilan dari pengembang produk. Terus ketiga ada penerapan teknologi. Keempat ada efektivitas kegiatan promosi. Kelima ada sumber daya manusia. Keenam ada aset yang dimiliki untuk membiayai operasi dari investasi. Peluangnya itu ada terbentuknya peluang pasar, paket teknologi, terbentuknya pasar ekspor, pengaruh penghargaan dan sertifikat lain yang dapat mengangkat citra PT Astra Internasional. Kelima ada pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, masa depan karyawan. Kedua, fasilitas manufaktur. Ketiga, tingkat kegagalan produksi. Keempat, mesin impor. Kelima, harga spare part yang mahal. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, pengaruh kebijakan pemerintah pada PT Astra Internasional. Kedua, intensitas persaingan. Ketiga, pengaruh kampanye atau promosi produk ramah lingkungan. Keempat, ada lemahnya perekonomian dalam negeri.
kelima ada barang substitusi. Selanjutnya ini ada penentuan koordinat posisi perusahaan. Next. Dan ini ada hasil perhitungan skor faktor eksternalnya. Op. Berdasarkan hasil perhitungan skor didapatkan total skor untuk masing-masing aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut. Total skor kekuatan yaitu 1,85. Total skor kelemahan itu ada 1,15. Total skor peluang itu ada 1,76. Total skor ancaman itu ada 1,66. Berdasarkan hasil perhitungan skor tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Astra International memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan kelemahannya, sehingga sangat berpotensi berhasil jika PT Astra International akan merancang dan melaksanakan strategi pengembangan. Hal ini dibuktikan dengan skor kekuatan yaitu 1,85, lebih besar dibanding dengan skor kelemahan yaitu 1,15. Selain itu, perusahaan PT Astra International juga memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman yang ada, sehingga peluang untuk berhasil ketika PT Astra International akan merancang dan melaksanakan strategi pengembangan juga akan semakin besar. Hal ini dibuktikan dengan skor peluang yaitu 1,76 lebih besar dibandingkan dengan skor ancaman yaitu 1,66. Next. Selanjutnya ada perhitungan nilai internal dan eksternal. Faktor internalnya X kekuatan dikurangi kelemahan. X-nya yaitu 1,85 dikurangi 1,15, hasilnya 0,7. Faktor eksternalnya Y peluang dikurangi ancaman. 1,76 dikurangi 1,66, hasilnya 0,1. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa PT Astra International berada pada posisi di antara suku peluang dan kekuatan yakni kuadran 1. Artinya PT Astra International disarankan untuk melakukan strategi progresif dengan memanfaatkan kekuatan strategi internal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang opportunity, eksternal untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang meningkat. Adapun faktor strategi dan opportunity dapat dilihat pada tabel 3. Ini tabel kekuatan dan peluang PT Astra International. Dan ini matriks SWOT. Next. Baik, di sini ada matriks SWOT, EVAS. Yang pertama strength, yang efektivitas saluran distribusi, yang kedua keberhasilan pengembangan, yang ketiga penerapan teknologi, yang keempat efektivitas kegiatan promosi, yang kelima sumber daya manusia, yang keenam tingkat yang dimiliki untuk membiayai operasi dari investasi. Weakness, yang pertama masa depan karyawan, yang kedua fasilitas manufaktur, yang ketiga tingkat kegagalan produksi, yang keempat mesin impor, yang kelima harga spare part yang mahal. Yang selanjutnya opportunities, yang pertama membentuknya peluang pasar, yang kedua paket teknologi, yang ketiga terbentuknya pasar ekspor, yang keempat pengaruh penghargaan dan sertifikat lain yang dapat mengangkat citra PT Astra International, yang kelima pasar tenaga kerja. Selanjutnya strategi SO, yang pertama bekerja sama dengan pihak ketiga
untuk pengembangan teknologi mesin terbaru. Yang kedua, pendistribusian yang luas agar penjualan meningkat. Yang ketiga, mempertahankan kualitas agar nama baik terjaga. Dan yang terakhir, strategi WO. Yang pertama, meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan serta merekrut talenta baru yang memiliki keahlian. Yang kedua, mengimplementasikan sistem otomasi dalam proses produksi dan administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, melakukan ekspansi geografis ke wilayah-wilayah baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi melalui akuisisi atau kerjasama dengan mitra lokal. Dan ada threats. Yang pertama, pengaruh kebijakan pemerintah pada PT Astra International. Yang kedua, intensitas persaingan. Yang ketiga, pengaruh kampanye dan promosi produk ramah lingkungan. Yang keempat, lemahnya perekonomian dalam negeri. Yang kelima, barang substitusi. Strategi ST. Yang pertama, memberikan fasilitas untuk para konsumen. Yang kedua, harus siap dan tanggap dalam menghadapi persaingan karena banyak perusahaan sejenis yang memproduksi produk yang sama. Dan yang terakhir ada strategi WT. Yang pertama, pengembangan dan meningkatkan platform digital untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, menyederhanakan layanan, dan memberikan pengalaman yang baik. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih kuat dengan berbagai pemasok dan distributor, serta mempertimbangkan sumber alternatif untuk memastikan kestabilan pasokan. Next. Selanjutnya ada pembahasan hasil identifikasi menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki PT Astra International Tbk pada efektivitas saluran distribusi dalam mendukung tujuan bisnis, keberhasilan dari pengembangan produk di pasar dan kalangan konsumen, serta promosi terus-menerus, serta meningkatkan branding perusahaan. Kelemahan yang ada pada PT Astra International Tbk disebabkan karena fasilitas yang kurang memadai, perlu perhatian khusus pada produksi yang gagal akibat karyawan dengan cara melakukan pelatihan karyawan pada PT Astra International. Harga spare part yang mahal dan mesin-mesin impor yang canggih juga merupakan kelemahan yang ada di PT Astra International. Dapat diketahui bahwa PT Astra International Tbk berada pada posisi di antara sumbu opportunity dan strike, yakni kuadran 1. Artinya, PT Astra International disarankan untuk melakukan strategi progresif dengan memanfaatkan kekuatan strength internal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang opportunity eksternal untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang meningkat. Berikut ini adalah tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek yang digunakan pada PT Astra International Tbk. Strength, tujuan jangka panjang yang dilakukan untuk pengembangan perusahaan yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengembangkan teknologi mesin terbaru. Tujuan jangka menengah yang dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan yaitu mempertahankan kualitas agar nama baik terjaga. Tujuan jangka pendek yang dapat dilakukan untuk pengembangan perusahaan yaitu dengan cara mempertahankan kualitas agar nama baik terjaga. Opportunities, tujuan jangka panjang yang dilakukan untuk pengembangan perusahaan yaitu dengan cara melakukan ekspansi geografis ke wilayah-wilayah baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi melalui akuisisi atau kerjasama. Yang tujuan jangka menengahnya yaitu yang dilakukan untuk pengembangan perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan serta merekrut talenta baru yang memiliki keahlian. Tujuan jangka panjang yang dilakukan untuk pengembangan perusahaan yaitu dengan cara mengimplementasikan sistem otomasi dalam proses produksi dan administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Next.
Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih banyak mempunyai kekuatan dibanding dengan kelemahan. Hal ini menunjukkan peluang keberhasilan perusahaan jika strategi pengembangan yang tepat direncanakan dan diterapkan. Skor kuat 1,85 lebih tinggi dari skor lemah 1,15. Untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan perusahaan, disarankan untuk fokus memanfaatkan peluang yang ada, seperti pembentukan pasar, ekspor, dampak penghargaan yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan perusahaan, citra perusahaan, dan teknologi pengembangan paket. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan potensi ancaman yang dihadapinya, seperti pengaruh kebijakan pemerintah, meningkatkan persaingan dan kondisi perekonomian dalam negeri. Dalam jangka menengah, perusahaan dapat meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan serta merekrut karyawan baru. Bakat dengan keterampilan yang dibutuhkan sementara itu dalam jangka panjang, penerapan sistem otomatis pada proses produksi dan manajemen dapat meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional perusahaan. Menurut kekuatan internal, manfaat peluang eksternal yang mengatasi ancaman yang ada di PT Astra International dapat terus berkembang dan bersaing di pasar kompetitif. Next. Di sini ada Sarannya yaitu PT Astra Internasional berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk mendukung pertumbuhan kesuksesan perusahaan. Pertama, ada meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Fokus pada pengembangan karyawan dengan meningkatkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan berdiri di pasar dengan persaingan yang ketat. Yang kedua, perluas jaringan distribusi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pelanggan memulai platform digital. Keempat, memperhatikan kebijakan pemerintah dan lingkungan eksternal. Kelima, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemasok dan distributor. Dengan menerapkan saran di atas, diharapkan PT Astra Internasional dapat terus berkembang, meningkatkan daya saing dan mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik. baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.